Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan pengujian dan tes komisioning. Ya, nama saya Niko Adi Saputra dan teman saya Yoga Kusuma Sulistianto. 1. Testing dan komisioning adalah serangkaian kegiatan pemeriksaan dan pengujian instalasi listrik yang telah selesai dikerjakan dan hendak dioperasikan. 2. Dengan hasil pemeriksaan dan pengujian yang baik, maka diyakini bahwa instalasi listrik aman pada saat pengoperasian, yaitu aman bagi manusia, bangunan, dan bagi instalasi itu sendiri. Energizing. Proses energizing adalah sebuah proses pemberian tegangan nominal pada peralatan yang dipasang. Sebagai contoh, untuk gardu induk 150 kV, maka saat proses energizing peralatan yang terpasang akan dialiri tegangan sebesar 150 kV. 1. Pengujian sebelum energizing. Sebelum dilaksanakan energizing, harus menjalani tahapan-tahapan yang harus dipenuhi antara lain. 1. Pemeriksaan jarak terminasi kabel. 2. Pemeriksaan polaritas kabel. 3. Pemeriksaan kekencangan pada terminal busing. 4. Pemeriksaan tahanan isolasi atau Megger. 5. Periksa kondisi dan posisi sadapan pada tap changer. Nomor 6. Pemeriksaan fungsi proteksi relay dan aksesoris. 2. Testing dan komisioning. Pekerjaan instalasi listrik yang telah selesai dikerjakan akan dioperasikan. Tidak boleh langsung dioperasikan. Pada saat akan dioperasikan harus dipastikan bahwa instalasi listrik harus benar-benar aman untuk dioperasikan. Untuk meyakinkan bahwa instalasi listrik tersebut benar-benar aman dioperasikan, keberadaannya harus telah memenuhi ketentuan dan persyaratan teknis yang ditentukan. Testing dan komisioning dilakukan agar diketahui apakah instalasi listrik telah memenuhi ketentuan dan persyaratan teknis yang ditentukan. Perlu dilakukan pemeriksaan dan pengujian atau disebut pedoman umum komisioning. 1. Tujuan komisioning suatu instalasi tenaga listrik ialah untuk mendapat suatu instalasi tenaga listrik yang masing-masing alatnya maupun sebagai suatu sistem telah berfungsi dengan baik dan memenuhi kontrak. 2. Komisioning adalah tim yang intinya terdiri dari tenaga PLN dan LMK, kemudian dibantu oleh unit-unit PLN lain mempunyai tugas mengevaluasi hasil uji-uji komisioning. 3. Sebelum komisioning dilakukan, proyek ataupun kontraktor harus menyiapkan dan menyerahkan seluruh dokumen dan informasi lengkap yang diperlukan pada pengujian serta penilaiannya. 4. Penerimaan suatu instalasi meliputi persetujuan terhadap spesifikasi, persetujuan terhadap tipe alat, persetujuan pengujian pabrik, persetujuan pada komisioning dan pengujian, persetujuan pada operasi dalam masa garansi. 5. Pengujian individu merupakan kegiatan pada komisioning yang menyangkut pengujian karakteristik sistem dan
kerja masing-masing peralatan. 6. Semua alat uji harus memenuhi ketentuan massa kalibrasi masih berlaku dan meter atau alat ukur yang digunakan memenuhi kelasnya. Pengujian fisik instalasi, penerangan, dan tenaga. Pengujian fisik instalasi listrik, penerangan, dan tenaga didahului dengan pemeriksaan secara fisik keadaan instalasi listrik. Apakah sudah memenuhi ketentuan-ketentuan yang ada di dalam PUIL atau Peraturan Umum Instalasi Listrik yang meliputi. Ya, saya di sini akan melanjutkan materi yaitu tata letak pemasangan pelengkapan instalasi listrik. Meliputi apa saja? Yaitu 1. Kotak sekring atau PHB, saklar, kotak dinding harus dipasang kurang lebih 1,25 meter tingginya dari lantai dan harus dilengkapi dengan penutup. 2. Perlengkapan instalasi listrik harus cukup kuat atau tidak mudah goyang. Pemasangan kabel instalasi listrik meliputi untuk kabel berisolasi tunggal, kabel harus mempunyai luas penampang 1,5 mm persegi sampai 2 mm persegi. Jarak antara dua isolator maksimum 1 meter. Untuk kabel yang mempunyai luas penampang 4 mm atau lebih, jarak antar isolasi bisa maksimum di 6 meter. Dan kabel tidak boleh dibelitkan di isolator roll. Untuk kabel berisolasi ganda, misalnya NYM, dapat dipasang di dalam pipa atau tanpa pipa, baik di luar tembok maupun di dalam tembok. Kabel fleksibel hanya dapat digunakan pada peralasan listrik yang dapat dipindah-pindah, misal untuk TV, lemari es, dan peralatan elektronik lainnya. Fitting gantung harus menggunakan kabel fleksibel yang dilengkapi dengan tali penggantung. Penggunaan warna kabel meliputi warna loreng hijau kuning digunakan untuk penghantar pembumian atau grounding. Warna biru digunakan untuk penghantar netral atau kawat tengah. Untuk menghindari kesalahan, warna biru tidak boleh digunakan untuk menandai penghantar lainnya. Untuk listrik 3 fase, warna kabel yang digunakan adalah 1. Merah untuk fasa R, kuning untuk fasa S, dan hitam untuk fasa T. Untuk instalasi listrik 1 fase, kabel fasa bisa dipilih antara 3 warna itu. Pemeriksaan pada terminal dan sambungan kabel. Penyambungan kabel hanya boleh dilakukan di dalam kotak sambung dan tidak boleh di dalam pipa. Sambungan kabel harus kuat dan dibalut dengan benang atau isolasi yang cukup sehingga dapat ditutup dengan lasdop secara kuat. Kabel-kabel yang disambung harus diberi toleransi panjang secukupnya untuk mempermudah perbaikan. 2 penghantar kabel dari jenis logam yang berbeda atau berlainan tidak boleh disambungkan. Sambungan penghantar pada terminal harus terjamin baik dan tidak merusak penghantar. Menyambung kabel fleksibel harus menggunakan sambung tekan atau jenis groove, sambung solder atau sambung puntir. Untuk sambungan puntir harus dibuat dengan menggunakan penyambung puntir atau dengan cara dilas atau disolder. Sebelum disolder, sambungan tersebut harus dipuntir dahulu agar diperoleh sambungan yang baik secara mekanis dan listrik. Kriteria pipa pada instalasi. Pipa instalasi harus dibuat dari bahan yang tahan terhadap tekanan mekanis, tahan terhadap panas, dan dapat menjadi isolator yang baik. Permukaan dalam dan luar pipa instalasi harus licin dan rata. Pipa dan perlengkapannya tidak bersifat kedap air dan kedap gas, harus mempunyai ventilasi serta jalan keluar pengeringan. Untuk pemasangan peralatan pembantu seperti siku, T, dan lain-lain harus sesuai fungsinya. Pada bagian dalam dan pada ujung dari bagian penyambung pipa tidak boleh terdapat bagian yang tajam dan mudah untuk disambung.
Pipa instalasi yang terbuat dari logam dan terbuka harus mempunyai grounding yang baik. Pipa PVC tidak boleh digunakan di ruangan dengan suhu melebihi 60 derajat. Dan untuk pipa logam yang dilapisi dengan bahan isolasi dianggap sebagai pipa bukan logam. Sekian untuk presentasi. Bila mungkin ada pertanyaan bisa disertakan. Saya ucapkan terima kasih.